Ezra pasal yang kelima, pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubbabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tanai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang kirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar Bosnai dan rekan-rekannya para penggawa daerah sebelah barat sungai Efrat kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Ke hadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua itu, beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami menanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang menghafali mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Raja Nebukadnezar, Raja negeri Babel orang Kastim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbajar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbajar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Ezra pasal yang ke-6. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem.
ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar-Bosnai serta rekan-rekanmu para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi oleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah, yakni daripada penghasilan kerajaan pada upeti daerah seberang sungai Efrat haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertanggung diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan runtuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Ayat 13. Pekerjaan selesai penghabisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar-Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan sesama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius Artasasta, raja negeri Persia. Maka selesai rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara mereka yakni para imam dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa negeri itu lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya mereka, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel.